اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأمهاته وأزواجه وأمهات المؤمنين وأهل بيته الطاهرين الطيبين وأصحابه الميامين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين. ثم إلى روح القدس سيد عبد القادر الجيلاني الحسن. ثم إلى روح ولي الله القدس محمد بن عبد الكريم سلمان الحسن المدني المقلد بالشيخ محمد سلمان المدني. ثم إلى روح الشيخ محمد حسن البنجري كربين البنجري والعارف بالله ورسوله الشيخ حسين قدري. ثم إلى روح العلامة Syekh Muhammad Salwani Abudan Bangil Al-Banjari wal muhibbi fillahi wa rasulihi wal allamah Syekh Al-Haji Muhammad Salman Mulia wa ila ruhi Syekhina al-allamah Al-Haji Muhammad Saini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura wal walidina walidih wa amwatina wa amwatih wa amwatil muslimin ajma'in. Annallaha yaghfir li jami'i wa yarda 'anil jami' wa yataghashshahum wa iyyana bi rahmatihi wal maghfirati wal barakati wal qabul wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa yahmina bihim ayatihim wa yamudduna min madadihim wa yahfazuna 'alaina wa 'alaikum wa 'alal muslimina dinal islam wal imani wa yatawaffana 'alaihim al-lutfi wal 'afiyah wa yahdi syababal muslimin wal muslimat wa yurduhum ila siratal mustaqim fi ayyatin kanu minal muslimin wa yutahhiru qulubana minan nifaqi wal riya'i wal ujubi wal hasadi wal ithmi wa yahfazuna min syarril fitani ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia wa sa'iri bulad muslimin 'amma wa nas'alullaha husnal khitam bi barakati hajal walisil mubarak bibarakati dzikril awliya wa salihin fa 'inda dzikrihim tatanazzalur rahmat. Allahumma la tarudna khaibina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nakhtimu biha wa natashafa'u biha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man yasha'u bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hamba-hambanya akan orang-orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah Ta'ala. Wa khassasahu bihamli asrari, yani Allah menentukan akan dia untuk membawa akan segala rahasia. Wa jazabahu minhu ilahi bisabiqil inayah, yakni Allah Ta'ala menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongan. Wa ashkuruhu anna man alaina bil imani bima ja'a bihi al-anbiya wal awliya min asrarihi ar-rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah menganugerahkan nikmatnya yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan mengimani apa-apa yang dibawa oleh para nabiullah dan segala wali-waliullah daripada segala rahasia yang dibangsakan ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'atihi sunnatihim al-bahiyatis saniyah, dan Allah Ta'ala menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajadahul malaku wa huwa fi zuhri abihi suri. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan nurnya masih terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan orang yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal-amal soleh. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Salman bin Abdul Karim Al-Madani Al-Qadiri Al-Hasani radhiyallahu anhu. Hai segala saudara-saudaraku,
manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guru-guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkan, serta dietikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu mereka mengarangkan manaqib guru-gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sekuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu, sekadar pahamku yang babal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli syariat wa tarekat wal hakikat, dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan akhlak serta tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang saleh-saleh, dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan daripada orang-orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu, ketika masih kecilnya hingga sampai hak mursyidnya, ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Lagi ia mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang-orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isra 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, bangkit ia sembahyang sunat duha. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah, dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Pada masa itulah disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam suan, yakni tempat makan makanan, karena ia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan itu seolah-olah tiada dimakannya, padahal dia makan. Kemudian daripada itu, maka pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecilnya. Dihabarkan orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah ta'ala. Tiada khilaf lagi di antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu itu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syarat, maka dikatakannya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum balik. Sahdan adalah halnya Tuhan Syekh Sayyid Muhammad Salman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam.
Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqiyah, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir di tempat itu serta membaca Al-Quran. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan ia menjalani akan jalan tarekat dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman di dalam khalwatnya. Lalu dipakaikannya kepadanya, maka cukuplah ia dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman Al-Madani pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratul Rasul untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka dengan berkat izin dan perintah dari Hadratul Rasul, nampaklah kebesaran Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah banyak orang daripada beberapa negeri untuk belajar dan mengaji serta mengambil tarekat kepadanya. Dan datang pula kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya, memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin, hingga habis tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu kepada segala murid-muridnya, janganlah kamu menukarkanku seperti sebagian ahli Madinah yang menukar mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya masuklah jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah ghuduwan wa asyiyan wa qiyaman wa qu'udan wa ala dunubikum, dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul zat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Syekh Sayyid Muhammad Salman Al-Madani kepada segala muridnya, seyogyanya kamu membanyakkan suhbatul fuqara'i wal masakin wa mulazamatahu, yakni bersama-sama dengan mereka fakir dan miskin itu dan segala hal, dalam segala hal. Karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia,
Lagi pula memberi pusaka sifat qanaah yang cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, daripada jahilnya kepada mengetahuinya, dan daripada tamaknya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, dan daripada segarnya mengerjakan ibadah kepada kuatnya. Dan setengah daripada berkata Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil tarekat kepadaku serta diamalkan, niscaya ia mendapatkan rasa majjub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah taala akan rasa punya wujud dan sifat dan af'al diganti dengan rasa adam mahdah, yakni adam semata-mata, yakni tiada punya wujud dan sifat dan af'al melainkan Allah taala yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majjub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya, sekalipun waktu hendak sakaratul maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya yang halal dengan nampak dan mujarrad. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa menyeru akan daku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Di antara perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, segala kami aulia Allah Ta'ala tiadalah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila kami mati pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami, dan kamu membaca Al-Quran serta berzikir ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqalabuna min darin ila darin fa yahabbaza naqlatu wan na'im wa sarmada." Artinya, hai segala nabiullah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal, dan bahwasanya kamu dipindahkan daripada satu negeri kepada negeri yang lainnya. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku, serta aku dipeliharanya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, barang siapa makan makanan kami aulia Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Dan barang siapa masuk ke rumah atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosanya. Sadar adalah hal Tuan Syekh Muhammad Saman itu ketika dia menghabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan karena mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Insi wal Jinni, tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, dan khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung pintu hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Dan setengah daripada karunia-Nya pula aku dijadikannya sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW pada zaman sekarang hingga kepada orang-orang yang kafir sekalipun. Alhamdulillah, tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Sadar adalah yang tersebut di dalam Mukhtasar ini setengah daripada karamatnya. Dan jika engkau hendak mengetahui segala karamatnya yang lain daripada ini, maka lihatlah dalam menakib yang besar, dari karena karamat Sayyid Muhammad Seman itu tiada terhingga banyaknya. Tetapi aku sebutkan di dalam Mukhtasar ini hanya sebagian daripada karamatnya supaya senang bagi orang yang mendengarnya. Lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Inda zikril awliya'i tanzilur rahmat." Artinya ketika dibaca hikayat karamat aulia Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkan. Kiranya cukuplah di dalam mukhtasar ini bagi orang yang mentasdikkan akan dia. Sadar adalah nama Tuhan Syekh Muhammad Seman itu diambil dari Lauhul Mahfuz, dan setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabaqat bagi Syekh Ahmad Sarnubi. Maka lihatlah di dalam kitab Tabaqatnya itu. Dan setengah daripada karamat Tuhan Syekh Muhammad Seman Al-Madani yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, "Ya Saman, ya Saman, ya Saman," 3 kali. "Ya Mahdi." Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Setengah daripada keramat Syekh Muhammad Seman yaitu yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Takali, ketika aku berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah Al-Haram dan ziarah ke makam Rasulullah SAW dengan melalui laut. Tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang, hampir pecah. Maka aku seruh 3 kali, "Ya Saman, ya Saman, ya Saman." Maka dengan berkat keramat Tuhan Syekh Muhammad Seman, turunlah kapalku dari karang itu, padahal tiada seorang pun yang mengetahui hal demikian itu. Maka aku mengucap Alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuhan Syekh Muhammad Seman beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Makkah Al-Musyarrafah, aku menghadap Tuan Syekh Muhammad Seman, lalu aku kabarkan akan dia, "Hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa dan mengambil harta orang. Apa jua dari asma Allah yang dapat menolakkan dari kezalimannya?" Maka jawab Tuan Syekh Muhammad Seman, "Sebutlah olehmu namaku 3 kali." Maka aku ulangi pertanyaan itu 3 kali. Jawabannya tetap seperti itu juga. Maka diketahuinya akar hatiku dan katanya, "Apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali?" Maka dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapalmu dari kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Muhammad Seman dan aku cium kedua tapak kakinya, serta aku berkata, "Hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku ini kepada hamba." Kemudian aku ke Makkah Al-Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebut nama Tuan Syekh Muhammad Seman dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Seman, terlepaslah aku dari kejahatannya.
Dan setengah dari keramat Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Saleh As-Sa'ad Al-Madani. Ketika aku di Makkah Al-Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Said Muhammad Salman, lalu aku baca tawasulnya hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhaikin farajan wa kulli hammin wa bala'in makhrajan. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Salman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangi bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat keramat Tuan Syekh Said Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Dan setengah dari keramat Tuan Syekh Said Muhammad Salman yaitu bahwa Syekh Abdullah Fasali, ia difitnah orang melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Makkah Al-Musyarrafah pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawasul Syekh Muhammad Salman hingga sampai kepada Ya Rabbi waghfir li 'abdi Ubaidil Jani Muhammad Asy-Syahiri bis-Sammani. Lalu ia berteriak sehabis suaranya, Ya Samman, Ya Samman, Ya Samman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya. Maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dan tiga malam, dan tiap-tiap kali ia membaca tawasul itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Maka akhirnya diketahui orang bahwa ia adalah murid Tuan Syekh Said Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Ketika ia duduk di pintu ziyadah, namanya yaitu pintu Masjid Makkah, ia ditanya orang, apa yang engkau lihat waktu engkau dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak Ya Samman, Ya Samman, Ya Samman 3 kali, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Salman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat keramat Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Salman radhiyallahu anhu adalah yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rom bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang hendak menyambut kami. Mereka semua berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah, tidak dapat berlepas dari mereka, hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, dan kami seru Ya Samman, Ya Samman, Ya Samman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Said Muhammad Salman di atas kuda putih, padahal ia menutup muka dan dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami berkat keramat Tuan Syekh Said Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Maka inilah sebagian dari keramat Tuan Syekh Said Muhammad Salman radhiyallahu anhu ketika lagi hidupnya, supaya suka orang yang mendengar hikayat karamahnya. Dan jika engkau hendak mengetahui keramat Tuan Syekh Said Muhammad Salman radhiyallahu anhu sesudah wafatnya, maka semua itu tersebut di dalam kitab Manaqibul Kubra. Dan setengah dari keramat Tuan Syekh Said Muhammad Salman yang didapat oleh Syekhuna wa Ustadzuna wa wasilatuna ilallah al-arif billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk membayar utang fakir itu. Dan fakir menanggung utang itu selama lebih dari 3 tahun.
Karena itu fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utang tersebut sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari fakir menangis sambil berkata, "Jikalau Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu itu benar-benar wali kutub yang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah Ta'ala akan melepaskan aku daripada utangku ini." Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataan itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangnya itu berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman itu, jikalau diijabah dan lagi setengah daripada karamat Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu, jikalau diijabah kita hajat dunia ataupun akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassul Tuan Syekh Said Muhammad Saman, maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu insyaallah dikabulkan. Jadi mudahlah serta segera kabulnya, mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah Ta'ala, itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu benar-benar wali Allah Ta'ala, sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan menukar kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Jangan menukar itikat kita kepadanya. Dan jikalau dua syarat itu tidak ada, maka tiadalah akan memperoleh sesuatu karamat daripadanya, sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Cadang adalah Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari Arba 2 Zulhijjah Al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar ada kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Ammadanallahu bimanadil anbiya'i wal awliya'i walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.